Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton, masih di playlist 7 penyebab dan solusi berat badan stuck bersama Diet Santuy. Dan penyebab berat badan stuck yang mau aku jelaskan kali ini adalah dietmu terlalu santuy. Ya, dietmu terlalu santuy, nanti kamu bisa jadi berat badannya akan stuck. Kenapa demikian? Kalau kamu masih ingat, di awal-awal channel ini aku sudah pernah cerita kalau santuy itu bukan berarti makan sembarangan. Sayangnya masih banyak orang mengartikan kalau santuy itu boleh makan sembarangan, yang penting defisit kayak gitu ya. Dan sebenarnya diet santuy itu kan mengadopsi flexible dieting, metode flexible dieting kayak gitu ya. Dan kalau kamu dengar juga, flexible dieting ini juga sering disalahartikan, jadinya yang penting defisit dan boleh makan bebas. Padahal salah, beda loh, bebas dengan fleksibel. Nah, aku mau kamu dengarkan cerita berikut ini biar lebih paham. Jadi simpelnya, ada metode diet yang banyak restriction atau banyak pantangannya, dan banyak juga keharusannya. Tipikal diet yang nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, nggak boleh garam lah, nggak boleh nasi lah, harus pakai inilah, harus makan itulah. Pokoknya, tipikal diet yang ketat-ketat aturannya. Di satu sisi, pola makan orang pada umumnya itu adalah pola makan yang bebas, tidak teratur. Makanya banyak angka kegemukan di dunia, karena ya makannya nggak diatur. Nah, harusnya flexible dieting ini hadir di antaranya. Tidak ketat, tapi bukan berarti boleh makan sebebas-bebasnya. Kamu masih ingat materi makanan berfaedah dan kurang berfaedah kah? Kalau lupa, makanan berfaedah simpelnya makanan yang padat nutrisi, sedangkan makanan kurang berfaedah adalah makanan yang padat kalori tapi rendah nutrisi. Aku dulu minta supaya makanan kurang berfaedahmu itu 1/5 dari kebutuhan kalorimu aja. Alias, kalau pakai persentase gitu ya, 80% pola makanmu itu yang berfaedah aja. 20%-nya boleh bebas, yang kurang berfaedah nggak masalah. Nah, kesalahan orang ketika dietnya terlalu santuy, terlalu fleksibel, makanan kurang berfaedahnya malah tinggi. Bisa aja 80% makanan kurang berfaedah, 20%-nya doang yang berfaedah. Banyak orang yang seperti ini, yang prinsipnya yang penting defisit kalori. Contohnya si Keke ini. Keke ini tipikal orang yang kalau ngomong, makan apa aja boleh kok, yang penting defisit kalori, berat badan juga nanti turun kok gitu. Nah, Keke ini TDEE-nya 1900 kalori, terus dia disarankan defisit di 1600 kalori. Karena dietnya terlalu santuy, Keke makan apa aja. Asal di aplikasi online, prinsipnya masih defisit kalori, ya udah dia nggak peduli. Contohnya di hari Senin, dia pagi-pagi makan di luar, bubur ayam pakai telur. Asumsinya dia pakai aplikasi online tuh, kebacanya 372 kalori. Sama es teh manis 90 kalori. Siangnya makan nasi padang, di aplikasi online juga ada tuh 672 kalori. Plus es teh manis lagi cuma 90 kalori. Malamnya beli martabak telur, per porsi di aplikasi juga kebaca 203 kalori. Di total baru 1427 kalori. Aman. Hari Selasanya pagi-pagi Keke sarapannya jajanan pasar nih. Makan serabi 108 kalori sama onde-onde 101 kalori, kata aplikasinya. Siangnya beli nasi pecel per mangkok di aplikasi 553 kalori. Sambil ambil mendoan 2 biji nih. Di aplikasi tertulis mendoannya 60 kalori sebijinya, jadi 120 kalori. Plus seperti biasa nih, minum es teh manis 90 kalori. Malamnya, mie ayam 421 kalori sama es teh manis 90 kalori. Di total cuma 1483 kalori. Damai banget ya kayaknya ya makannya si Keke ini. Enak-enak dan kebaca defisit juga. Pokoknya sampai hari Minggu gitu terus. Makan setiap hari ganti-ganti dengan prinsip yang penting defisit. Kalau dilihat dari hari Senin sampai Selasa aja, target kalorinya kan di bawah 1600 itu. Masih aman dong harusnya, masih defisit. Jadi harusnya berat badannya tetap turun dong ya. Eits, belum tentu loh. Mari kita pelajari kurang efektifnya diet semacam Keke ini, di mana hanya mengandalkan aplikasi online dan prinsipnya yang penting defisit. Pertama-tama, kelemahan diet Keke yang pertama adalah tidak memiliki plan yang jelas mau makan apa. Hanya berdasarkan pengennya hari itu makan apa, terus jenis makanannya ya seketemunya dan sepengennya aja. Mau nggak mau, kalorinya ya berdasarkan feeling. Dan ini jadinya masuk ke permasalahan kedua, yakni semua kalorinya hanya kira-kira menggunakan bantuan aplikasi saja. Padahal seperti yang udah dijelaskan di video kanan atas ini, video pertama penyebab pertama berat badan stuck itu ya, mengira-ngira kalori dari makanan hanya menggunakan aplikasi itu errornya bisa sangat tinggi. Contoh deh, kita lihat makanan pas hari Selasa itu ya, pecel. Itu selisih 2 sendok makan, saus pecel, saus kacang aja, itu udah 100 kalori lebih. Belum nih ukuran mendoannya.
Yakin satu mendoan cuma 60 kalori? Di IG Diet Santuy, aku pernah ukur satu resep mendoan itu bisa sampai 135 kalori per bijinya. Tentunya sekali lagi tergantung resep dan seberapa tebal juga kan tepungnya sama mendoannya sama tempenya gitu. Makan 2 kali aja kalau yang bener ternyata hitunganku 135 kalori itu sudah 150 kalori selisihnya. Mie ayamnya dikasih kecap sama saus gak? Kalau dikasih masing-masing sesendok aja itu sudah ketambahan lagi 100 kalori. Nggak usah repot-repot deh, es teh manis 90 kalori itu sekitar 2 sendok makan ceper gula. Kalau ada yang ngasih 3 sendok gula, udah selisih lagi kalorinya. Padahal sering banget si Keke minum es teh. 2 gelas sehari aja udah hampir 100 kalori selisihnya. Nah, mis-mis ini, kecil-kecil ini, di total aja hari Selasa, Keke aslinya sudah makan 1900 kalori. Nggak jadi defisit dong ya, sama aja kayak TDEE. Pantesan si Keke berat badannya stuck. Terus kekurangan diet Keke yang nomor 3 adalah karena merasa yang penting defisit, komposisi makanan Keke bukan dominan makanan berfaedah yang padat nutrisi. Makanannya dominan sumber karbohidrat dan lemak semua. Protein dan seratnya rendah. Padahal sudah aku jelaskan, sumber protein dan serat jadi komponen penting saat fat loss yang berkualitas. Karena tinggi thermic effect of food-nya, selain itu membantu juga mempertahankan massa otot untuk menjaga metabolismemu tetap tinggi. Sayangnya, Keke cuma mikirin kalori, nggak mikirin komposisi nutrisi makanannya. Malah dikit protein dan seratnya. Lalu solusinya bagaimana? Ya lebih baik 3 kekurangan diet Keke tadi dibenerin. Permasalahan pertama tadi kan Keke tidak memiliki plan yang jelas tuh. Maka dibuatkan dulu plan diet yang jelas. Bisa dieksekusi dengan kepatuhan yang tinggi dan harus juga bisa dilakukan secara konsisten. Contohnya, misal Keke akhirnya memutuskan akan makan rutin 1600 kalori sehari dengan 2 kali makan besar masing-masing 500 kalori dan 2 kali snack masing-masing 300 kalori. Nah, Keke akan berusaha supaya pola makannya bisa masuk ke jadwal ini. Setelah itu tadi permasalahan kedua, kalorinya hanya kira-kira karena berupa makanan jadi kan. Nah, dari sini bisa diatasi dengan mengutamakan 3 hal ini. 1. Makan makanan yang less proses atau diproses sedikit mungkin. Yang kedua, makan makanan dengan label nutrisi. Dan yang ketiga, makan makanan yang dimasak sendiri. Nah, lalu makanannya dibuat semirip mungkin setiap hari agar kalorinya juga mirip-mirip dan meminimalisir salah hitung. Contoh, untuk snack pagi, Keke memutuskan makan 1 helai roti gandum, 1 butir telur utuh, dan 2 butir putihnya saja, diceplok dengan 1 sendok teh minyak, dan segelas susu skim. Keke menyebut sandwich kesukaannya ini dengan sebutan Keke Snack nomor 1. Totalnya sekitar 300 kalori, sesuai rencana dia. Terus snack sorenya Keke siapin 1 buah pisang ukuran besar, 1 buah apel ukuran sedang, dan juga whey protein. Ini Keke sebut dengan Keke Snack nomor 2. Totalnya tetap sekitar 300 kalori, sesuai plan. Untuk makan malamnya, Keke akan dominan makan di rumah aja. Misal, 1,5 serving oatmeal, ditambah dengan salad, dikasih setengah sendok makan minyak zaitun, plus resep paha ayam panggang favoritnya. 100 gram nih paha ayamnya. Dan ini Keke sebut dengan Keke Meal nomor 1. Totalnya sekitar 500 kalori. Nah, untuk makan siangnya karena di kantor, Keke makan seadanya nggak masalah. Kalau mau bikin sendiri tentunya lebih akurat lagi. Tapi kalau mau ada 1 meal yang bebas kayak gitu ya lebih bebas daripada yang lain untuk makanan yang mungkin kurang berfaedah atau makanan favorit, boleh dimasukin di sini. Tipsnya tetap buat supaya takarannya semirip mungkin tiap hari. Misal nih, tiap hari lunchnya selalu 10 sendok nasi, lalu sepertiga piring ambil lauk protein yang diolah rendah minyak, dan sepertiga piringnya lagi ambil sayur-sayuran. Jadi asumsinya lunch ini sesuai plan 500 kalori. Dengan menerapkan strategi seperti ini, Keke jauh lebih dalam kontrol terkait keakuratan kalorinya. Selain itu, terlihat di setiap makanan Keke juga mengutamakan sumber protein dan serat. Jadinya menyelesaikan permasalahan yang nomor 3 juga, di mana tadi permasalahannya adalah makanannya dominan karbohidrat dan lemak, malah kurang protein dan serat. Jadi tips hari ini simpelnya adalah jangan sampai dietnya terlalu santuy dan terlalu fleksibel. Nah, setelah kamu memahaminya, sekarang penting banget kalau kamu punya beberapa meal, beberapa snack andalan kamu yang kalorinya pasti terukur. Sebenarnya ini nggak perlu berfaedah banget. Even kayak kamu misalnya targetnya 500 kalori. Oh, kamu tahu nih, Indomie goreng 1 380 kalori, ditambah telur 1 80 kalori, tambah putihnya 1 20 kalori, sekitar 480 kalori, dikasih sayur kayak gitu ya, jadinya 550 kalori. Nah, kamu sudah hafal kalau Indomie 1, telur rebus 1, ditambah putihnya saja 1, dan sayur 550 kalori. Itu bisa jadi meal andalan kamu saat diet, karena kamu tahu betul kalorinya berapa. Nah, saranku kamu
bikin nih yang seperti itu ya. Jadi bikin beberapa snack, beberapa meal andalan kamu yang sudah kamu ketahui sendiri kalorinya berapa. Nah, coba tips hari ini diterapkan, dan setelah ini aku masih ada banyak tips lainnya yang bisa menjadi solusi kalau berat badanmu stuck. Jadi kalau kamu belum subscribe sekarang, dan juga pencet bel notifikasinya, like jika video ini berguna, dan tinggalkan komentar di bawah kalau ada pertanyaan. Coba komen, dietmu terlalu santuy atau enggak? Atau sebenarnya kamu sudah menerapkan beberapa tips yang ada di video ini, yakni punya meal khusus, punya snack khusus yang jadi andalan kamu ketika diet. See you di video selanjutnya.